pembahasan tentang al-maskanah atau miskin. Jadi disinggung bahwa miskin itu adalah seorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau ulama banyak mengkiaskan atau menganalogikan atau mencontohkan miskin sama fakir. Miskin itu orang butuhnya 10 tapi dia punya setengahnya atau kurang dari 10. Kalau fakir itu setengahnya aja tidak. Adapun tadi masalah dobit ataupun had, batasan dan lain sebagainya, memang banyak khilaf. Ada yang sudah berani membatasi apakah dia kategori miskin atau fakir itu pakai nisab di zakat. Ketika dia tidak memiliki nisab berarti berhak dapat zakat. Ketika memiliki nisab maka dia tidak berhak mendapat zakat. Kalau tidak memiliki nisab berarti dia kategori miskin atau fakir. Tapi itu di luar Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah menolak itu. Ya. Ada ibarat di Mughni, di kitab Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj Syarhul Minhaj ya. Mughnil Qudamah itu Hambali. Kalau ini Mughnil Muhtaj. Jadi ketika membahas syara'a fi sinfi tsani al-miskin. Waqala wal miskin man qadara 'ala malihi aw kasbin la'iqin bi halalin. Jadi miskin itu dia mampu mendapatkan harta dan dia juga mampu mendapatkan pekerjaan yang layak bagi dia. Kenapa layak? Karena keadaan seseorang itu berbeda-beda. Terus halal, ya kau mau kian min kifayatihi, yang mencukupi kebutuhannya, baik itu makannya ataupun masyrobnya ataupun malbasnya yang tadi dikatakan sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Memang di sini ada kebingungan, apakah nanti kebutuhan-kebutuhan tersebut yang termasuk dzaruriyat saja, dzaruriyat berarti tadi primer, atau juga hajiat itu berarti sekunder, dan yang terakhir adalah tahsiniyat yaitu tersier. Karena banyak kata-kata di fikih itu yahtaj berarti kan sampai hajiat. Jadi tidak hanya daruriyat, hajiat juga termasuk dia butuhkan. Kenapa? Karena di dalam maqasidus syariah ad-daruriyat itu ketika tidak terpenuhi maka bisa menyebabkan kerusakan baik itu nyawa ataupun yang lain. Kalau hajiat itu disebabul masyaqqah. Dan itu juga masih fihi i'tibar, masih ada perhatian dari syariat. Jadi yang tidak masuk kategori nanti adalah tahsiniyat itu tersier. Nah, karena kebutuhan orang itu beda-beda, laiknya itu beda-beda, layaknya dia itu seperti ini, layaknya dia itu seperti ini. Makanya di sini ada nukilan dari di kitab Mughni dari Imam Ghazali fil Ihya, al-miskin huwa alladzi la yafi dakhluhu bi kharjihi. Jadi besar pasak daripada tiang. Jadi kebutuhan dia itu sama penghasilannya itu enggak imbang. Tapi ini tadi kembali ke kebutuhan yang daruriyat sama hajiat, bukan tahsiniyat. Walaupun untuk nanti mengkategorikan mana yang daruriyat, mana yang hajiat itu butuh kajian juga. Tapi bisa dari ta'rif tadi, masyaqqah dan lain-lain. Faqad yamliku alfa dinarin wa huwa miskin. Imam Ghazali berani sekali.
orang bisa jadi dia memiliki 1.000 dinar, bukan dirham. Dia itu miskin, bisa jadi. Wa qad la yamliku illa fa'san wa hablan wa huwa ghani. Sebaliknya, bisa jadi seseorang hanya memiliki kapak ataupun sama tali dan sebagainya buat usaha dia, tapi dia ghani. Wal mu'tabar fi dzalika ma yaliku bil hal bila israfin wala taqdir. Yang diambil adalah kelayakan keadaannya dia bila israf wala taqdir, tanpa berlebihan. Berarti ini maksudnya tahsiniyat. Ya. Nah, sekarang kenapa mazhab Syafi'iyah begitu berani tidak mengambil dobit nisab tadi ataupun yang sebagainya, tapi dobitnya adalah tadi kecukupan dia. Karena di Al-Quran sendiri ada ayat ammas safinatu faqanat limasakina. Jadi Allah mensifati orang miskin tapi mempunyai perahu. Ketika itu loh ya, zaman itu orang miskin tapi punya perahu. Perahu zaman itu berarti kan kendaraan yang penting. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya seorang miskin itu memiliki sesuatu yang kelihatannya itu mewah dan sebagainya, gitu ya. Jadi kembali lagi adalah ke kifayah, ke kecukupan. Kembali ke kecukupan. Adapun nanti dobit kecukupan dan sebagainya itu di sini nggak dibahas, apakah umrul ghalib atau kifayatus sanah dan sebagainya, kenapa nggak dibahas. Coba mungkin dibahas maksud dari kifayatul umrul ghalib ataupun kifayatus sanah, karena nanti kaulnya itu mengerucutnya ke situ sebenarnya, ya, mengerucutnya ke situ. Karena ulama Syafi'iyah itu udah langsung dibawanya ke kifayah, dia cukup apa enggak penghasilannya ataupun hartanya. Nanti cukupnya itu cukup kifayatul umril ghalib apa kifayatus sanah, di situ. Adapun masalah tadi dibawa ke maqasidus syariah, tadi dia bisa dari daruriyat sama hajiat. Adapun tahsiniyat itu tidak termasuk. Jadi mohon mungkin dibahas juga lebaran dari kategori miskin kifayah itu seperti apa gitu, supaya nggak ngambang kifayahnya itu lebih diperinci lagi. Wallahu a'lam bishawab.